Smart viewers, dalam waktu dekat Duta Bahasa BINUS akan diselenggarakan. Nah, sebelum kita bahas finalis, kita sepertinya harus tahu dulu nih sejarah Duta Bahasa BINUS. Oleh karena itu, untuk menjawab itu semua sudah hadir nih Ibu Rahmi Yulianingsih selaku dosen pembimbing Duta Bahasa BINUS University. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Atta. Terima kasih banyak udah datang ke studio kami. Kembali kasih. Gimana Ibu, nanti perjalanan aman ya Bu ke sini Bu? Luar biasa lancar. Luar biasa. Walaupun ada titik-titik hujan ya. Oh aduh, tapi terima kasih Bu udah hujan untuk kesini ya Bu ya. Dan kita akan membahas nih Bu sejarahnya Duta Bahasa BINUS ya. Nah, bagaimana sih Bu nih awal-awal dimulainya pembentukan Duta Bahasa BINUS ini muncul? Karena kayak tantangan apa nih yang hadir sampai Duta Bahasa BINUS ini hadir? Silakan Ibu. Iya. Duta Bahasa BINUS itu saya inisiasi sejak tahun 2019 ya Mbak Atta, sampai sekarang tahun 2026, berarti yang akan tampil di tahun ini adalah angkatan ke-7 dari Duta Bahasa BINUS. Nah, tahun 2019 itu adalah awal mulanya, cikal bakalnya Duta Bahasa BINUS. Pertama kalinya itu memang karena alasan kecintaan saya pada pendidikan dan bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi kebetulan saya adalah pemenang Duta Bahasa tingkat nasional tahun 2011 waktu itu. Nah, sejak menjadi Duta Bahasa itu saya merasa bahwa dampaknya cukup besar, baik untuk studi gitu ya, untuk karir saya, sehingga saya punya tekad sepertinya prestasi ini, dampak positif ini harus saya tularkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Jadi disitulah saya mencoba untuk mulai memunculkan gagasan atau ide ke Universitas Bina Nusantara, menggagas sebuah program yang bernama Duta Bahasa BINUS. Memang tentu untuk membuat sesuatu yang baik, jalannya tidak selalu mulus. Ada kerikil-kerikil yang tentu menjadi pemantik semangat kami gitu ya, untuk terus menghadirkan Duta Bahasa BINUS. Tantangan terbesarnya adalah tingkat kepercayaan waktu itu gitu ya. Karena kalau prestasi di bidang teknologi, di bidang IT gitu ya, seolah-olah lebih prestisius gitu ya. Ini prestasi di bidang kebahasaan nanti akan menjadi apa gitu. Jadi belum adanya kesadaran ya pentingnya bahwa prestasi duta bahasa atau prestasi kebahasaan ini juga sangat berpengaruh positif ya, tidak hanya untuk pribadi tetapi juga untuk lembaga, tidak hanya untuk studi mahasiswa tetapi juga untuk karir mahasiswa. Nah, itulah yang membuat semangat saya untuk bergerak menghadirkan Duta Bahasa BINUS ini. Menarik sekali Bu. Tapi pada masa awal pembentukannya nih Bu ya, ini pihak-pihak apa aja yang terlibat dalam prosesnya ini Bu? Sama apa hal yang paling krusial saat itu? Apalagi di era digital yang saat ini yang tadi Ibu sudah mention gitu kan, para mahasiswa menganggap kalau misalkan hal seperti ini kurang prestisius. Jadi gimana nih Bu? Waktu tahun 2019 pertama kali saya menggagas Duta Bahasa BINUS itu saya masih posisinya di Language Center ya. Language Center di bawah Fakultas Humaniora. Semua pihak juga terlibat, termasuk juga dari bidang kemahasiswaan, pimpinan-pimpinan. Waktu itu ketika saya mengajukan mendorong ya atau memotivasi untuk yuk kita coba gelar Duta Bahasa BINUS ini. Tantangannya itu tadi ya, yang pertama itu adalah ketika pertama kali saya memajukan Duta Bahasa BINUS ini programnya seperti apa, tujuannya seperti apa, kan kita tidak punya jurusan bahasa Indonesia gitu ya. Lalu nanti siapa yang akan tertarik untuk mengikuti program ini gitu. Nah itu sih awalnya gitu ya, tapi kami mencoba terus berupaya gitu ya, ternyata alhasil pertama kali kita menggagas Duta Bahasa BINUS, lalu kita coba maju ke provinsi, itulah pertama kali prestasi kita sudah meraih Duta Bahasa terfavorit DKI Jakarta waktu itu. Terfavorit DKI Jakarta. Itu tahun 2019. Pertama kali kita langsung mendapat capaian prestasi Duta Bahasa terfavorit DKI Jakarta. Waktu itu. Berlanjut tahun 2020 sampai sekarang semua prestasi Duta Bahasa di provinsi itu tidak pernah lepas dari BINUSian. Artinya begini, setiap BINUSian yang kita kirimkan mewakili Duta Bahasa di tingkat provinsi itu selalu meraih juara. Contoh terdekat tahun 2025 dari 31 provinsi yang ikut serta Duta Bahasa di tingkat nasional, 4 provinsinya itu dari BINUS.
Jadi kemarin juara satu Duta Bahasa Provinsi Banten dari BINUS, kemudian Jawa Timur dari BINUS, Jawa Tengah dari BINUS, dan juga Sulawesi Selatan juga dari BINUS. Jadi dari 31 provinsi itu 4 itu kita yang mewakili. Wah, keren sekali, ini saya merinding nih udah Tiga ya, langsung. maaf ya. Iya, terfavorit padahal baru awal ya di tahun pertama ya Bu ya. betul. Kalau gitu di sini kita harus tahu nih kriterianya apa aja sih Bu biar bisa masuk nih untuk bisa ikutan Duta Bahasa BINUS. Yang pasti warga negara Indonesia. Tapi kalau misalkan warga negara asing gitu Bu, misalkan orang tuanya asing gitu kan, terus di BINUS kuliahnya. Nah, Ya, itu boleh tidak masalah sebenarnya. Oke. Jadi untuk menjadi peserta Duta Bahasa BINUS ini melewati 3 seleksi sebenarnya Mbak Atta. Ada seleksi semifinal, ada final, dan final raya atau grand final itu. Oke. Nah, seluruh seleksi itu memang benar-benar kita adaptasi dari Duta Bahasa Provinsi dan Nasional. Jadi Duta Bahasa di BINUS ini seperti simulasi lah untuk mereka mempersiapkan diri menuju Duta Bahasa Provinsi dan Nasional. Di tahap semifinal itu nanti ada, untuk maju ke semifinal ya, ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu mereka mengirim biodata, kemudian ada video perkenalan diri, sertifikat-sertifikat prestasi dan penghargaan yang pernah mereka raih. Tapi yang di BINUS wajib tidak pernah melanggar kode etik BINUS ya, itu pasti. Oke. Gitu. Jadi lalu nanti ketika mereka tahap semifinal, mereka akan mengikuti sejumlah rangkaian seleksi, mulai dari tes uji kemahiran bahasa Indonesia, ada wawancara kebahasaan, ada wawancara kepribadian, penampilan minat bakat, dan beberapa kampanye kebahasaan juga mereka ikuti gitu. Nah, nanti di tahap grand final, nah itu mereka sudah seperti Putri Indonesia, Abang None gitu ya, mendapatkan pertanyaan impromptu dari Dewan Juri. Seperti itu prosesnya. Baik, luar biasa. Cuman kalau misalkan ini berarti nanti ada kayak trainingnya gitu Kak Bu, atau pembekalannya Ada. gitu Ada. untuk menjadi ini. Berarti kalau misalkan kita justru mau belajar lewat Duta Bahasa ini, bisa nggak sih Bu kayak belajar benar-benar public speaking kan berarti akan Betul, diajar? itu yang utama. Jadi keterampilan utama dari seorang duta bahasa itu adalah memiliki kemampuan wicara publik yang canggih, yang bagus. Nah, nanti setelah dengan keterampilan wicara publiknya, dia memiliki wawasan kebahasaan yang cukup. Wawasan kebahasaan itu juga meliputi bahasa daerah, bahasa asing, dan terutama bahasa Indonesia. Gitu. Memiliki karakter yang baik, itu yang utama sekali. Kemudian mereka cakap dalam berbahasa, dibuktikan dengan tesnya tadi, tes uji kemahiran bahasa Indonesia, dan memiliki bakat dan minat khususnya di bidang seni dan sastra. Nah, itu memang benar-benar ditampilkan seperti itu. Tadi Ibu yang di-mention adalah bahasa daerah. Berarti apakah kalau kita bisa bahasa daerah itu akan menjadi poin? Betul. Oh, malah jadi poin. Betul. Jadi Bukan seorang hanya duta bahasa. bahasa itu tidak hanya menguasai bahasa Indonesia, tetapi dia cakap berbahasa daerah, juga mampu berbahasa asing. Karena kan namanya duta. Apalagi kalau dia nanti sudah sampai ke nasional ya, dia itu memang benar-benar menjadi tokoh kebahasaan yang akan menjadi mitra pemerintah untuk mengenalkan bahasa Indonesia, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di daerah, bahkan ke internasional. Itu perannya. Oh, saya pikir kalau itu tuh hanya bahasa Indonesia, tapi justru kalau menguasai lebih banyak bahasa itu lebih baik ya Bu ya? Betul, itulah duta bahasa. Wah, luar biasa. Tapi Bu, di sini saya makin penasaran nih Bu, karena di tengah dominasinya bahasa asing, kita bahkan kalau misalkan sesama BINUSian gitu suka di mix-mix nih Bu, bahasanya gitu ya Bu ya? Campur kode ya istilahnya. Tapi ini juga masuk Bu ke konteks akademik. Menurut Ibu gimana? Ini tuh sebenarnya baik gak sih Bu? Atau sebenarnya kita tuh harusnya lebih mementingkan bahasa Indonesia gitu Bu? Menurut Ibu bagaimana Bu? Duta bahasa itu punya slogan kebahasaan namanya Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu slogan mereka. Artinya apa? Seorang duta bahasa bisa cakap ketiga bahasa tersebut, tapi bisa menempatkannya secara konteks. Jadi tidak seperti yang Mbak Atta ceritakan tadi, campur setengah asing, setengah Indonesia, setengah gaul, gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi harapannya duta bahasa ini adalah teladan atau pionir, ya, contoh bagi BINUSian dan remaja pada khususnya, bagaimana mereka bisa menggunakan bahasa asing dalam konteks internasional. Dalam konteks formal mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam segi non formal mereka tidak salah, dan mereka menggunakan bahasa gaul juga. Dan ketika mereka kembali ke daerahnya menggunakan bahasa
daerah sebagai sarana integrasi dan adaptasi dengan masyarakat daerah. Nah, tujuannya menghadirkan duta bahasa ini adalah dia akan menjadi contoh bagaimana menerapkan ketiga bahasa ini. Wah, Begitu. menarik, tapi ini udah prestasinya banyak dan ternyata sepertinya banyak prospek karir ke depan ya Bu ya kalau kita Betul ikut duta sekali. bahasa ini. Apa sih Bu yang sudah didapatkan para alumni finalis dari duta bahasa Bu dari Ya. mengikuti program ini? Ini sampai saya juga mengucapkan salam kepada para alumni duta bahasa ya yang menyimak gitu ya. Saya sangat bangga dengan kiprah dan prestasi mereka di luar. Setelah mereka mencapai duta bahasa, mereka tidak berhenti prestasinya di situ saja. Kalau di BINUS biasanya Mbak Atta mereka melanjutkan ke Mawapres, duta genre, abang none gitu ya. Bahkan duta bahasa kami juga ada yang menjadi finalis Putri Indonesia tahun 2025. Banyak dari alumni duta bahasa ini dengan portofolio duta bahasa yang mereka gaungkan, yang mereka banggakan, itu mereka bisa berkiprah di perusahaan-perusahaan global, perusahaan-perusahaan internasional, bahkan mereka mendapatkan kesempatan untuk student exchange dan studi abroad ya, itu ke luar negeri. Nah, dengan portofolio duta bahasa yang mereka miliki, karena alumni bercerita gitu ya, ketika mereka melamar pekerjaan atau mereka magang, lalu mereka membawa sertifikat sebagai duta bahasa, orang menilai begini, oh duta bahasa ya, biasanya orang yang duta bahasa itu bahasanya bagus, komunikasinya cakap, komunikasinya baik. Nah, perusahaan-perusahaan membutuhkan itu. Bisa kita ketahui bahwa salah satu jenjang karir terbaik itu adalah ketika mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, perusahaan menilai bahwa duta bahasa ini sepertinya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini poin plus bagi BINUSian yang memiliki sertifikat duta bahasa untuk jenjang karir yang lebih baik. Wah, luar biasa. Berarti itu attitude apakah juga diajarkan Bu? Betul, etika berbahasa. Ya? Etika berbahasa Karena bahasa gimana? menunjukkan karakter kan. Oh, Bagaimana iya. bahasa-bahasa yang mereka gunakan menunjukkan karakter baik dari mereka. Itu yang nomor satu malah penilaian utamanya. Oke, kalau misalkan bahasanya tuh hanya yang diucapkan atau seperti untuk membuat surat atau teks Tulis begitu? ya? Iya, tulis itu gimana Bu? Apa Di termasuk? duta bahasa kami juga melatih teman-teman keterampilan lisan dan keterampilan tulis. Kalau keterampilan lisan yang tadi bicara publik, tapi keterampilan tulis itu menulis ilmiah, ada yang disebut dengan krida. Saya lupa. Ada salah satu penilaian duta bahasa itu namanya krida. Ya, apa tuh, Bu, Krida krida? itu seperti inovasi kebahasaan. Jadi mereka menggagas sebuah ide, gagasan ya, terkait dengan inovasi-inovasi kebahasaan, tujuannya untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dan itu mereka tuliskan dalam bentuk seperti riset kecil-kecilan. Nah, jadi kan otomatis sangat ilmiah gitu ya. Iya, Mereka turun ke lapangan, membuat produk, membuat program, mengaktualisasikannya dan menuliskannya. Nah, jadi tentu keterampilan tulis juga dibutuhkan di situ. Pembekalannya cukup banyak ya Bu ya. Betul. Kalau ini berarti berapa lama tuh Bu untuk pembekalan seperti bootcampnya mungkin itu ya? Kalau di Duta Bahasa BINUS sebenarnya kita sudah persiapan dari Desember. Dari sampai Desember? Februari ini di BINUS saja nih ya. Ini cerita kita BINUS karena bertepatan dengan puasa jadi agak cepat gitu ya. Nah, nanti biasanya setelah dari Duta Bahasa BINUS ini kan mereka ke provinsi. Nah, itu di provinsi kita terus latih, berikan pembekalan mulai dari Maret, April sampai puncaknya biasanya itu di Oktober. Jadi bulan bahasa itu kan di Oktober. Puncak nasional itu di Oktober. Jadi 1 tahun kami akan membekali, mendampingi para duta bahasa untuk bersiap maju ke Duta Bahasa Nasional. Menarik, ini 1 tahun ya Bu ya. Tapi ini pendaftarannya kapan nih Bu? Sekarang sudah mau grand final ini. Jadi final Duta Bahasa BINUS 2025 hari Kamis, final rayanya hari Jumat 13 Februari pukul 1.30 sampai pukul 4 di auditorium. Bisa Saya mengundang ditonton nggak, Bu, teman-teman itu berarti? gratis untuk siapapun ya. Aduh, Boleh berarti harus hadir. datang ya, Bu. BINUSian, orang tua gitu ya. Bahkan masyarakat umum kami persilakan hadir di auditorium lantai 4 BINUS Anggrek pukul 13.30 sampai pukul 16.00. Tapi kalau mau daftar lagi, itu kapan Bu? Nanti kita harus nunggunya? Nanti biasanya akhir tahun. Biasanya kami selalu buka di Desember, Oktober, November, Desember di setiap akhir tahunnya. Oh, di setiap akhir tahunnya Iya. nanti ada itunya. Pembukaan Duta Bahasa lagi. Pembukaan Duta Bahasa lagi. Seleksinya Oke. di Januari. Berarti Seleksi- Januari 2027. Oke, baik Bu nih, terakhir nih Bu ya, nilai-nilai apa aja yang jadi fondasi utama Duta Bahasa BINUS nih Bu? Kayak bagaimana nilai tersebut diturunkan ke generasi berikutnya dan di tengah budaya digital yang serba cepat dan juga pragmatis gitu Bu? Nilai utamanya karakter. Karakter. Bagaimana karakter seorang BINUSian, seorang mahasiswa terbentuk lewat bahasa.
Nah, kami juga mengadakan Duta Bahasa BINUS ini tentu sejalan dengan BGA BINUS, BINUS Graduate Attribute, dan spiritnya BINUS. Bagaimana mereka berinovasi, bagaimana mereka berintegritas, bagaimana mereka memiliki creative thinking dan critical thinking yang ditujukan lewat bahasa. Itu nilai-nilai yang kami harapkan. Berarti ini juga terbuka buat binusian dari, kalau alumni masih boleh ikutan nggak sih Bu kalau gitu? Kalau kayak gitu? Enggak, oh benar-benar ini Jadi, untuk binusian aja gitu tapi ya? all area ya, termasuk Oke. BINUS Online Learning, Oke. ikut BINUS internasional juga bisa, BINUS ASO ASO atau BASE itu juga. Jadi kami membuka semua BINUS. Sekarang ini kita ada 85 peserta kemarin Duta Bahasa dari seluruh area. Bandung, Malang, Semarang, Medan, Jakarta. BINUS Online Learning juga. Oke, berarti ini kita harus nunggunya akhir tahun untuk Iya. daftar, dan kalau Angkatan ke-8 misalkan berarti. angkatan ke-8, kalau angkatan ke-7 nanti ada di auditorium untuk Grand final. Oke, Iya, mantap. Terima betul. kasih Ibu. Sama-sama, Mbak kan. Atta. Dan itu dia tadi Smart Viewers, kita sudah mengulik ya kan untuk mencari tahu bagaimana sih caranya menjadi dan apa aja yang akan kita dapatkan pembekalan-pembekalan jika menjadi Duta Bahasa BINUS. Oke deh kalau gitu. Dan buat semuanya jangan kemana-mana dulu karena kami masih ada berita menarik lainnya. So stay tune di Jurnal BINUSian.